Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melalui media pembelajaran audiovisual ini, kita akan mempelajari tentang kebenaran Al-Quran berlaku pada semua aspek kehidupan. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun komposisi Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat. Menurut riwayat Imam Hafiz, terdiri dari 6.236 ayat. Menurut riwayat Ad-Dur, terdiri dari 6.262 ayat. Menurut riwayat Warsh, terdiri dari 6.214 ayat. Dan secara sederhana dimudahkan dengan jumlah 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup untuk umat manusia dan membacanya bernilai ibadah. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran ada 6. Yang pertama, akidah. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, sejarah. Yang keempat, hukum. Yang kelima, ibadah dan muamalah. Dan yang keenam, ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Akidah. Akidah secara etimologi artinya keyakinan. Dan secara terminologi adalah suatu keyakinan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal dan perbuatan. Contoh ayat tentang akidah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akhlak. Akhlak merupakan tingkah laku atau budi pekerti. Akhlak merupakan kata jamak dari khuluq. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak berarti etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundamen yang sangat penting dalam ajaran Islam. Contoh tentang akhlak yang terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang menerangkan tentang Nabi Muhammad berbudi pekerti luhur yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sejarah. Sejarah adalah kisah umat terdahulu. Dengan banyaknya kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, diharapkan umat Islam bisa mencontoh kisah-kisah umat yang baik, yang taat kepada Allah, dan menghindari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Contoh ayat tentang sejarah, yaitu sejarah tentang Abu Lahab dan istrinya yang terdapat dalam surat Al-Lahab. Hukum. Hukum merupakan aturan. Dalam masalah hukum, Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Dengan penjelasan hukum yang berada di dalam Al-Quran, diharapkan kehidupan manusia bisa berjalan dengan baik, dengan adil, aman, sentosa, selamat dunia dan akhirat. Contoh ayat tentang hukum, yaitu hukum waris, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ibadah merupakan mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun muamalah berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Contoh ayat tentang ibadah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menerangkan tentang ibadah berpuasa yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan atau teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran memuat banyak sekali ayat yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah. Contoh ayat tentang ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang menerangkan dua air, yaitu air tawar dan air asin yang mengalir berdampingan, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua air laut yang mengalir berdampingan. Yang ini air tawar lagi segar, dan yang lain air asin lagi pahit. Dan dia jadikan batas dan dinding yang menghalangi.